Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah kisah menarik dari narasumberku yang bernama Ida. Halo Ida. Terima kasih ya atas izinnya telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Pernahkah kalian mendengar sebuah kalimat yang mengatakan rezeki seseorang itu tidak akan pernah tertukar karena sudah tertakar sesuai takaran masing-masing. Tapi lain halnya kalau ketika kita membangun usaha, kita selalu bertemu dengan orang-orang yang memiliki penyakit hati dan berusaha menjatuhkan usaha kita bukan dengan cara biasa melainkan dengan cara supranatural. Bagus banget. Dari sekian banyak kisah yang dialami sama Ida, kisah terakhir ini yang membuat Ida itu kehilangan buah hatinya dan membuat dia tuh hampir menjadi pasien di rumah sakit jiwa. Ini cerita seru banget. Udah penasaran bukan? Ya sudah, kalau gitu nggak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Aku harap kalian abaikan saja suara-suara yang ada di belakang sini. Anggap saja itu background alam penambah keseruan di video Black Diary. Ya seperti biasa lah ya. Dan semoga suara aku bisa kalian dengar dengan jelas. Yes, di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita yang menarik banget. Dan cerita ini itu dialami sendiri sama Ida, narasumberku yang membagikan cerita ini. Aduh, aku tidak bisa membayangkan bagaimana berada di posisi Ida yang lebih dari 7 kali terpaksa harus pindah-pindah tempat. Tapi sayangnya nih ya, apesnya dia selalu bertemu dengan orang-orang yang memiliki penyakit hati, yang ingin menjatuhkan usahanya dengan cara yang tidak biasa atau di luar nalar. Dari banyaknya kisah itu, kisah terakhir yang dialami sama Ida ini yang membuat Ida itu tidak tahu lagi bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup, karena dia seorang ibu yang harus kehilangan buah hatinya yang posisinya itu masih di dalam rahim. Sedih banget pokoknya ceritanya. Dan sedikit informasi, Ida ini tuh punya usaha warung makan. Dan alhamdulillah di tempat yang terakhir ini, setelah kejadian terakhir tersebut kan akhirnya dia pindah tempat lagi. Dan tempat terakhir ini adalah satu-satunya tempat yang benar-benar Masya Allah mendatangkan rezeki untuk dia dan keluarga kecilnya. Plus sekarang dia kan udah punya baby, itu anak kedua setelah kejadiannya waktu itu. Dan alhamdulillah di tempat yang baru ini juga Ida itu dikelilingi sama orang-orang baik, sehingga kejadian yang pernah dia alami berkali-kali itu tidak lagi terjadi dan menimpa dia beserta keluarganya. Alhamdulillah ya. Tapi percayalah, sebelum pelangi ini muncul, ada banyak sekali badai yang telah dialami sama Ida. Jadi inilah akan aku ceritakan awal mula bagaimana Ida bisa mengalami semua kejadian itu. Tentunya semuanya itu bermula setelah era COVID mereda. Ya, Ida dan sang suami yang pas waktu era COVID itu memutuskan untuk ya udah stay di rumah, pulih dari kesehatan, karena kebetulan Ida dan suami itu terkena COVID ya. Jadi dia harus istirahat total. Dan pas waktu era COVID sudah mulai habis, Ida merasakan bahwa tabungannya udah mulai habis nih. Sedangkan dia dan sang suami itu mengalami PHK massal. Jadi mereka berdua ini tidak punya kerjaan, hanya mengandalkan tabungan pas waktu COVID kemarin terjadi. Lah sekarang tabungannya udah mulai menipis. Mereka coba melamar kerja, ternyata beberapa perusahaan tuh masih belum membuka lowongan, tapi mereka sudah nitip ke teman yang kerja di situ dan sayangnya belum dapat panggilan. Hingga mereka memutuskan untuk mulai buka usaha. Fun fact-nya, si Ida ini masih dia sibuk dengan pekerjaannya dulu. Ida tuh selalu menyempatkan untuk menyiapkan makanan. Dia masak sendiri tuh makanan untuk suaminya, untuk ibunya. Dan masakannya Ida tuh enak banget. Berbekal dari situ suaminya ini ngasih ide ke Ida. Sayang, gimana kalau kita buka warung makan dengan modal yang ada di tabungan kita? Nanti sisanya bisa buat nyambung hidup. Ida awalnya ragu karena untuk jualan makanan, apalagi makanan matang, itu kan resikonya gede. Kalau nggak laku ya basi, ya kan?
Apalagi di era-era seperti ini perekonomian orang tuh masih belum stabil. Dimana suaminya itu tipe orang yang gigih. Suaminya bilang begini, kalau kita belum coba, kita nggak akan tahu hasilnya bagaimana. Kita coba aja dulu, nggak usah gede-gedean, sederhana aja. Ya udahlah, karena si Ida melihat suaminya ini percaya dirinya tinggi, dia pun juga akhirnya semangat gitu kan. Karena Ida itu sebenarnya tergantung dari partnernya. Kalau partnernya oke, Ida oke. Mulailah di situ mereka berdiskusi sama ibunya Ida untuk menanyakan resep biar masakannya tuh lebih enak lagi, lebih medok lagi dan bisa diterima sama lidah masyarakat sekitar. Baru setelah dapat resep dari ibunya Ida, Ida dan sang suami besokannya langsung belanja. Mereka beli peralatan seadanya, secukupnya dari uang tabungan mereka. Habis itu bahan-bahan masakan semuanya dibeli. Habis itu dimasak dan Ida sama suami itu rencananya berjualan dari pagi sampai siang hari aja. Jadi jaga nih orang-orang yang mau sarapan atau mau makan siang. Habis itu sekitaran jam 2 atau jam setengah 3 mereka akan pulang. Karena kan ada ibunya Ida juga yang membutuhkan mereka di rumah. Ibunya Ida tuh udah sepuh, nggak mungkin Ida dan sang suami meninggalkan ibunya. Pada waktu awal-awal merintis, Ida itu memutuskan tuh berjualan di pinggir jalan. Jadi gak jauh dari rumahnya Ida itu jalan raya gede, lalu lintas utama lah. Orang mau pergi ke pabrik, orang mau kerja kemana, itu pasti lewat ke jalan itu. Jadi di situ suaminya itu buat meja ala-ala yang kalau dibawa ke lokasi itu gampang. Alhamdulillahnya nih ya, di lokasi itu Ida juga melihat banyak penjual yang setelah berjualan cukup menepikan meja mereka di pinggir jalan, cuma dikasih terpal doang, habis itu ditali tampar, udah ditinggal pulang dan barang-barangnya itu aman. Lah rencananya Ida akan pakai metode tersebut untuk jualannya. Dan sebelum Ida menginjakkan kaki berjualan di tempat itu, Ida tuh terlebih dahulu menanyakan info sambil meminta izin kepada pedagang-pedagang yang lain. Dan sebenarnya izinnya tuh sudah didapat. Pedagang-pedagang yang lain tuh juga nggak keberatan karena kebetulan mereka itu nggak ada yang jualan nasi kayak Ida. Dan Ida itu satu-satunya penjual nasi di situ. Mereka mengizinkan, udah jualan aja mbak, nggak apa-apa, silakan. Ya udah toh, udah dapat izin juga, jalannya aman, nggak mungkin ada obrakan Satpol PP karena itu tidak mengganggu bahu jalan juga. Mulailah itu hari jualan tiba. Dan alhamdulillah respon orang ketika melihat jualan Ida, mereka tuh membeli. Dan hari pertama tidak butuh waktu lama, setengah 10 pagi jualan Ida tuh ludes, habis. Ida tuh mulai berjualan sekitar jam 6 pagi. Jam setengah 10 tuh udah habis dan itu di luar ekspektasi Ida dan sang suami. Bahkan pedagang-pedagang yang lain tuh beli nasi di tempatnya Ida. Kenapa? Karena tempatnya Ida ini itu nasinya katanya sih enak ya, harganya murah, makanya cocok lah di kantong orang-orang yang kayak pekerja pabrik, pekerja buruh kasar, terus pedagang-pedagang ini. Makanya membuat jualan Ida tuh laris dan itu berlangsung sampai berminggu-minggu lamanya. Nggak terasa di tempat itu Ida sudah jualan hampir 4 bulan. Dan warungnya itu paling lama ya, paling lama habis tuh jam 11 siang. Jadi belum sampai azan duhur berkumandang, jualan Ida udah habis. Dari situ perekonomian Ida sama suaminya itu mulai membaik. Dan memang mereka itu belum dikaruniai buah hati. Jadi ya sambil menunggu adanya buah hati, mereka juga ikhtiar untuk menyiapkan tabungan agar nanti ketika mereka punya buah hati, mereka udah siap secara finansial. Sampai gak terasa kan 24 bulan tuh jualan di tempat tersebut. Tahu-tauan itu tiba-tiba ada yang mau jual nasi pecel. Ya Ida gak masalah, karena Ida kan gak jualan nasi pecel, dia jualannya nasi campur gitu loh. Ya udahlah, si orang itu kayaknya minta izin ke pedagang yang lain. Dan anehnya sama Ida tuh judes banget. Padahal Ida gak kenal mereka, belum pernah say hello sama mereka. Tapi begitu mereka setiap kali melewati standnya Ida, muka mereka tuh judes banget ke Ida maupun ke suaminya Ida. Ya Ida sih gak terlalu mempermasalahkan hal itu. Kebetulan Ida adalah tipe orang yang cuek gitu loh.
Cuek tuh bukan berarti nggak peduli. Cuek untuk masalah hal-hal sepele dia nggak mau bikin ribet. Nggak taunya warung tersebut kalau dilihat nih ya tidak seramai warungnya Ida. Ya Ida sempet kayak diem-diem gitu nawarin ke customernya, kalau mau makan nasi pecel beli aja di situ, nasi pecelnya enak. Karena suaminya pernah beli, meskipun nggak dapet bintang 5 ya secara ramah tamahnya, tetap dibeli tuh sama suaminya Ida dan Ida merasakan masakannya enak. Makanya kan Ida tawarin tuh ke customernya. Customernya bilang iya, cuman ya entahlah selera orang kan beda-beda ya. Ada yang suka pecel, ada yang nggak suka pecel. Jadi Ida juga nggak bisa maksa. Yang penting Ida ingin mensupport lah sesama pedagang pinggir jalan. Gak terasa juga sudah setengah tahun lamanya. Tapi Ida merasakan jualannya makin lama, makin kesini itu kok makin sepi ya. Terus kok makin ada yang aneh. Sebab apa? Sebab setiap kali Ida datang, Ida tuh selalu menemukan bangkai tikus berserakan itu di bawah mejanya. Jadi sebelum Ida dasar, Ida selalu bersihin itu tikus-tikus mati dulu, baru dia dasar. Dan tetap aja selalu memunculkan aroma-aroma yang kurang sedap. Jadi Ida dan sang suami harus putar otak gimana caranya aroma-aroma gak sedap ini tuh hilang. Lain jadi pertanyaan, kenapa kok tiap hari selalu ada di situ? Entah ditaruh orang secara sengaja atau gimana, Ida dan sang suami gak bisa menjelaskan secara logika. Tapi ya udahlah, Ida gak mau ribet dengan hal ini. Cuman ya Ida tadi loh merasakan kok jualannya makin lama makin sepi ya setelah ada kejadian itu. Ida tetap berjualan. Dia tuh bakal libur seminggu sekali di hari Minggu. Setelah Ida merasakan ada yang aneh dengan tempat usahanya, lalu Ida melihat si warung pecel itu tiba-tiba jadi rame, orang beli itu bejibun, dan itu kayak nggak logis. Dari hal itu aja sampai jadi bahan gosip sama pedagang-pedagang yang lain. Ida sih hanya mendengarkan tapi nggak mau terlalu ikut campur sebab bukan urusan Ida. Ida lebih fokus dengan usahanya. Habis itu Ida ceritalah ke ibunya, ya kan. Dia ceritakan semua ke ibunya sampai ibunya tuh ngasih saran. Coba deh kalau tiap pagi kamu mau masak nasi, air kukusan pertama dari berasmu itu jangan dibuang, kamu tampung di botol air mineral yang 1,5 liter. Nanti kamu bawa ke tempat jualan, kamu siramin. Oh gitu ya Bu? Iya, coba aja kayak gitu. Atau kamu beli uyak grosok, habis itu kamu tebarin aja. Setelah itu kamu siram pakai banyuleri lah, cariin orang Jawa itu banyuleri. Nggak tahu di tempat kalian namanya apa. Pokoknya air kukusan beras yang pertama. Besokannya Ida mulai coba lagi tuh. Ida tabur ya kan pakai uyak grosok yang dia beli dari tukang penjual bunga yang untuk ziarah. Habis itu dia siram pakai air leri. Dan alhamdulillah setelah dia menerima saran dari ibunya, jualannya Ida tuh kembali laris di hari itu. Terus Ida tuh sempat tanya ke salah satu customernya. Customernya tuh kan udah beberapa hari nggak beli di tempat dia. Tahu-tahu hari itu beli. Lah menurut jawaban dari customernya setelah ditanya sama Ida, kenapa nggak pernah beli Mbak? Kenapa cuma lewat aja? Si Mbak ini menjawab gini, orang saya mau beli Mbaknya nggak jual, ini baru jualan, makanya saya beli. Kaget dong Ida, padahal sama ini dia selalu jualan. Gimana bisa orang melihat kedainya tuh tutup? Orang dia tiap hari jualan kecuali hari Minggu. Barulah dari situ Ida percaya nih dengan hal-hal supranatural yang pakai mistis yang kayak guna-guna lah apalah. Sebenarnya suaminya dari kemarin-kemarin tuh sudah bilang ke Ida kalau ini tuh kayaknya ada yang jahil deh sama kita. Tapi Ida tuh nggak percaya. Ida tuh orang yang cukup skeptis dengan hal-hal tersebut. Sampai dari penjelasan si Mbak ini, Ida percaya ini kayaknya ada yang iseng. Lah anehnya lagi nih ya, ketika warungnya Ida rame, warung si orang itu sepi. Sampai di besokannya Ida bawa lagi. Lah ada nih satu hari dimana Ida lupa bawa salah satunya doang padahal. Tapi Ida cuma bawa air leri. Dia lupa bawa garam grosok karena dia lupa beli. Warungnya sepi. Ada yang beli, paling banyak itu 10 orang kata Ida. Sedangkan warung itu kembali ramai bejibun. Sampai di situ Ida berpikir begini, jangan-jangan semua ini ulah dari orang sebelah. Tapi Ida nggak bisa menuduh seseorang tanpa bukti karena itu jatuhnya fitnah.
ya kan? Ida diamkan saja. Besokannya Ida bawalah itu. Tiba-tiba pas Ida bawa, terus Ida mau nabur Uya Grosoknya itu keluar jadi api. Dan itu membakar standnya Ida. Akhirnya apa? Ya terpaksa hari itu Ida nggak jualan karena mejanya terbakar. Terus perlengkapan yang lain juga terbakar. Dan itu hampir menyambar ke jualan orang-orang yang ada di sebelahnya. Untungnya apinya berhasil dipadamkan dengan cepat. Dan dari situ Ida berpikir bahwa kita nggak bisa jualan di sini lagi, yang bilang ke suaminya. Kita harus cari tempat. Ya udahlah, Ida dan sang suami akhirnya mengalah. Dari hasil jualan kemarin mereka belikan meja baru. Ida coba nih cari tempat baru yang sekiranya strategis. Dan itu sebenarnya cukup PR karena semuanya harus dimulai dari nol. Kan customernya belum tahu kan kalau Ida dan sang suami pindah ke tempat jualan baru. Setelah 4 hari break dari kejadian di stand pertama, Ida dapat nih stand baru, ya kan? Gak langsung jualan dia, besokannya dia baru jualan setelah beberes. Ternyata Ida bertemu dengan orang yang sama juga. Ini Ida sampai berpikir gini, kenapa ya? Kok aku selalu bertemu dengan orang-orang yang gak suka ketika melihat orang lain itu sukses, orang lain berkembang. Kenapa Ida harus berkutat dengan orang-orang yang memiliki penyakit hati? Warungnya itu kembali dijaili. Entah tiba-tiba ada bangkai ayam lah, tiba-tiba nasinya Ida tuh bau busuk lah, makanannya nggak layak dijual lah. Dan itu Ida sudah tahu siapa orangnya, nggak lain nggak bukan ya salah satu penjual yang lokasinya nggak jauh dari jualannya Ida. Habis itu Ida udah nggak betah, dia pindah lagi nih dari tempat kedua ke tempat ketiga. Mentalnya tuh benar-benar ngedown, dia benar-benar dibuat pusing dengan hal ini. Sampai di tempat yang ketiga dia juga sama, dijaili sama orang. Habis itu pindah tempat lagi, keempat dijailin lagi. Bahkan dia sama suaminya tuh hampir dibuat kecelakaan ketika mereka mau berangkat jualan. Hampir aja. Padahal nih ya kalau di pandangan mereka tuh kayak di depan kosong-kosong aja gitu loh. Gak ada truk, gak ada mobil apa-apa. Makanya kan mereka mau nyebrang karena jualannya ada di seberang, ya kan, standnya ada di seberang. Jadi mereka yaudah asal nyebrang aja. Tiba-tiba muncul lah itu jalanan yang tadi dilihat Ida sama suaminya lenggang, ya, tiba-tiba rame sama kendaraan. Kaget dong. Untungnya si truk ini bisa ngerem dadak sehingga Ida sama suaminya selamat. Itu benar-benar menurut Ida ini udah nggak make sense. Cari lagi ke tempat yang agak jauh, ini kelima kalinya. Sama dan itu Ida selalu bertemu dengan orang-orang yang Ida sendiri nggak paham salahnya di mana. Ida nggak pernah cari musuh sama orang, nggak pernah ngurusin kehidupan orang, tapi ada aja orang yang nggak suka sama dia. Sayangnya orang yang nggak suka sama dia tuh bukannya menegur secara langsung, tapi menggunakan metode-metode di luar nalar, yang mana itu cukup berbahaya buat dia dan suaminya. Pindah lagi ke tempat nomor 6, jaraknya dekat tempat nomor 4 tuh. Berpikir bahwa ya kemungkinan di sini aman karena nggak ada pedagang yang lain selain dia. Lokasinya strategis dekat pabrik dan lain sebagainya. Ternyata di situ dulunya itu ada yang jualan, dan yang jualan itu vakum. Itu Ida udah dapat informasinya vakum, dan jualan itu Ida minta izin untuk jualan di situ, tapi nanti kalau pemiliknya atau orang yang dulunya jualan di situ mau jualan lagi, Ida bakal pindah. Dan entah hal itu disampaikan atau tidak ke orang tersebut, tiba-tiba Ida merasakan lagi tuh gangguan yang benar-benar aneh banget. Kayak Ida misalnya di sela-sela jualan, dia kan tidur tuh di meja, tiba-tiba kayak nggak bisa bangun, kayak rep-repan gitu, posisi tidur gini tuh kan gak enak banget ya. Itu terjadi bukan hanya sekali 2 kali, bertahan sampai 2 bulan. Ida udah gak betah. Kayaknya memang ini tempat gak boleh ditempatin. Itu orang memang vakum, tapi siapapun gak boleh nempatin tempat ini sampai orang itu mau jualan lagi. Oke, Ida pindah. Dan di tempat ke-7, Ida itu akhirnya mutusin untuk nyewa ruko, nyewa warung gitu, dengan harapan bismillah tempat ini mendatangkan rezeki dan menjauhkan Ida dari hal-hal yang pernah Ida rasakan.
tapi tidak sayang. Kenapa? Karena justru di tempat ketujuh ini adalah sebuah tempat yang tutorial neraka buat Ida. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Jadi ceritanya begini. Si ruko atau warung ini itu lokasinya ada di seberangan sebuah pasar. Lokasinya strategis, jalan utama juga. Orang kalau mau kerja di pabrik, kerja di hotel, kerja di perkantoran pasti lewat jalan itu. Dan harga sewanya murah. Poin kan di situ, jackpot kan, si Ida dapat hadiah besar lah intinya. Sampai Ida bilang gini ke suaminya, sayang nanti sebelum kita nempatin kita adain acara syukuran ya, sama makan-makan gratis buat siapapun yang mau makan. Ya, pengajian tuh udah diadakan, sedekah gratis pertama udah diadakan. Bahkan setiap hari Jumat Ida dan suami tuh selalu menyiapkan beberapa nasi bungkus, kurang lebih ada 50 nasi bungkus yang nantinya tuh bakal dikasih ke orang-orang yang membutuhkan. Itu selalu dilakukan, namanya sedekah Jumat kalau kata Ida. Tapi hal itu tidak melepaskan Ida dari orang-orang yang memiliki penyakit hati. Memang warungnya Ida tuh ramai sama pembeli, dan Ida nggak tahu kalau ternyata di dalam pasar situ itu ada orang jualan nasi. Jadi modelnya tuh kayak, jadi di tengah-tengah pasar tuh kayak ada pendopo lah. Orang itu jualan nasi di pendopo itu. Ida nggak tahu karena Ida bukan orang situ. Ida nggak pernah belanja ke pasar itu. Ida baru tahu ketika kejadian ini terjadi, dialami sama dia. Sebelum Ida mengetahui itu, jualan Ida ini rame banget. Sampai 2 bulan tuh rame dan selalu habis. Ida selalu masak lagi. Jadi dia tuh pakai 2 shift. 2 shiftnya itu dia akan buka pagi, tutup itu jam 9. Nanti jam 1 itu dia akan jualan lagi, tapi dengan menu berbeda, cuman gak serame di pagi hari. Karena kan itu dia masak lagi tuh bareng suaminya. Nanti akan tutup sekitar jam 4. Udah nih ya, dia jualan selama 2 bulan dan alhamdulillah laris manis, gak habis, selalu habis. Sampai Ida itu ada yang aneh. Setiap kali dia pulang jualan, dia mau istirahat gitu ya, kan ini dia udah bisa mempekerjakan beberapa orang yang membantu dia buat masak kan. Jadi dia bisa punya waktu untuk istirahat. Dia pakailah untuk rebahan bentar. Namanya juga orang jualan nasi itu kan capek banget. Dia pakai buat tidur. Lah, di saat dia tidur ini, dia tuh mengalami yang namanya kondisi rep-repan. Di tengah-tengah rep-repan ini, antara sadar nggak sadar, Ida tuh berasa kalau dia tuh lagi tidur di sebuah hutan bambu. Lalu di sekeliling dia itu dikelilingi sama pocong dengan kain kafan berwarna hitam. Bukan hanya kain kafannya aja, wajah dari pocong-pocong ini juga bervariasi. Ada yang rusak, ada yang hancur tinggal tulang, ada yang hitam kayak kebakar, dan lain sebagainya. Semuanya itu mengeluarkan aroma busuk. Ida nggak bisa gerak, justru dia melihat seperti dirinya itu juga terbungkus kain kafan. Sedang posisi telentang, terus dia melihat di sekelilingnya mulai dari atas sampai ujung kaki itu ada pocong berdiri mengelilingi dia, memandang dia seolah-olah ingin menerkam dia. Dan itu mimpi buruk pertama yang dialami sama Ida. Untungnya Ida itu bisa bangun karena dia dibangun sama suaminya berkali-kali, soalnya mereka harus berangkat ke warung lagi. Habis itu dia ngos-ngosan, dia minta minum sama suaminya, baru dia ceritain ke suaminya. Suaminya tuh hanya bilang begini, ya mungkin kamu tadi pas tidur lupa baca doa, makanya kamu mimpi aneh-aneh sayang. Next time kalau mau tidur baca doa dulu. Oke lah bisa jadi ya kan. Ida nggak memperasumsikan bahwa mimpinya itu adalah clue. Dia mikir kayak oh ya udah sebatas mimpi buruk biasa. Sampai dia jualan kan. Sehabis Ida memimpikan hal-hal aneh, badan Ida tuh selalu capek banget, kayak digelayotin orang. Jadi jalan dia tuh nggak bisa tegak gini, jalan dia tuh akan bungkuk gini. Sampai suami itu bilang gini, sayang kamu ini kenapa kok akhir-akhir ini jalannya bungkuk? Ida bingung. Ida selalu ngeluh pundaknya capek, sampai dipijat nggak kelar-kelar, dibawa ke dokter ortopedi juga katanya tulang pundaknya Ida ini nggak kenapa-kenapa, tulangnya Ida baik-baik aja. Ida hanya diresepkan obat untuk vitamin tulang, terus habis itu minum susu tulang, tapi itu tidak membaik.
Sampai Ida itu pernah menghadiri acara pengajian. Setiap kali Ida membaca lantunan ayat suci Al-Quran atau lantunan sholawat, Ida itu akan merasakan panas dalam dirinya. Pundaknya ini akan semakin berat. Makanya Ida memilih untuk tidak ikut bersuara ketika sedang pengajian. Dan gara-gara itu juga Ida itu sampai gak pernah hadir di acara pengajian yang diundang sama tetangga-tangganya. Itu berlangsung sampai 5 bulan mereka nyewa di warung itu. Jualan Ida masih ramai. Sampai di 5 bulan ini Ida mulai merasakan hal yang aneh. Kenapa? Warungnya tiba-tiba sepi. Dan makanan yang Ida jual itu semuanya membusuk, gak bisa dijual, terpaksa harus dibuang. Hingga akhirnya Ida merasakan bahwa ini ada unsur mistis. Ini bukan hal biasa, Mas, gitu. Ya udahlah, Ida akhirnya tanya tuh sama pedagang. Barangkali mereka bisa memberikan info atau saran atau solusi atas masalah yang dihadapi sama si Ida. Dapatlah itu satu solusi di mana Ida disuruh datang ke rumah seorang kiai yang katanya bisa menyembuhkan orang dari hal-hal seperti ini. Katanya ini ulah jin lah, ulah iblis lah, dan lain sebagainya. Ida datang ke sana. Ida diruqyah. Untuk kali pertama dalam hidupnya Ida diruqyah. Dia mengiyakan, dan saat proses ruqyah itu berlangsung, Ida merasakan di sekujur tubuhnya tuh seperti tertancap jarum yang sakit banget, seolah-olah berdarah tapi nggak berdarah, nggak ada luka. Itu yang Ida rasakan. Ida cuma menangis, Ida cuma teriak sampai dia hilang kesadaran. Tapi kalau di pandangan orang-orang, Ida itu sadar. Artinya apa? Ida kesurupan. Ida ketawa, Ida marah, kayak mengejek orang-orang yang mengaji di sekitar dia. Ya akhirnya Pak Yai ini berhasil mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Ida. Sosok itu berhasil dikeluarkan. Ida bangunlah dari pingsannya. Habis itu Ida diberitahu bahwa Ida ini itu dikirimi magis sama orang yang gak suka melihat warungnya Ida rame. Dan orang itu lokasinya gak jauh dari Ida. Ida gak mau berspekulasi siapa, enggak. Dia cuma fokus ingin menyembuhkan dirinya dan memulihkan jualannya. Karena itu adalah penghasilan utama Ida dan suaminya. Sama Pak Yai ini bantulah. Warungnya Ida tuh didoakan. Habis itu disiram pakai air doa yang udah diceprat-ceprati gitu. Dan alhamdulillah besokannya itu warungnya rame lagi tuh. Rame lagi, tak terasa hampir 1 tahun Ida nyewa di warung itu. Apakah kejadian yang kemarin itu terjadi lagi? Ya, terjadi lagi. Kalau biasanya nih ya, setelah proses ruqyah, Ida tuh paling melihat kayak ada kelibetan orang lalu lalang, kayak asap. Tapi Ida berpikir paling itu asap orang yang lagi ngerokok habis makan di warung dia atau gimana. Dia nggak mau berasumsi yang buruk-buruk gitu loh. Dia nggak mau berpikiran negatif. Sampai Ida mengalami lagi, warungnya tuh sepi ya. Sebelum warungnya sepi, malam harinya itu terjadi ledakan di dapur warungnya dia. Untungnya Ida tuh mendapatkan informasi cepat sehingga cepat juga tuh penanganannya, nggak sampai membakar satu warung. Api berhasil dipadamkan dan itu hanya ya hangus tembok-tembok doang sama kompornya hangus. Ida ganti baru. Lama-lama di situ Ida percaya bahwa ini clue bahwa ada yang nggak beres. Pas waktu Ida pulang nih habis beresin warungnya, karena besok kan dia jualan lagi tuh. Ida tuh pulang paling terakhir karena dia itu mutusin untuk baca Al-Quran sedikit lah di warungnya, dan suaminya tuh ada di depan lagi ngobrol bareng bapak-bapak membahas tentang ledakan LPG yang ada di warungnya itu. Ida ngaji seorang diri. Di tengah-tengah Ida ngaji baca Al-Quran yang ada di handphonenya dia, tiba-tiba Ida itu mendengar alunan musik seperti alunan musik kalau kita dengar pas pertunjukan di Bali, kayak alunan musik pas ada pentas tari kecak atau tari apa sih yang rongdo. Pokoknya alunan ini tuh gak asing kalau kita ada di Bali. Alunan musik ini tuh ada di situ. Ida bingung loh, siapa yang nyetel kayak gini ya. Itu kan sekitaran jam 7 malam. Harusnya kan gak ada siapa-siapa di warung ini, karena di dalam situ cuma Ida. Dan pintu belakang itu udah dia kunci dari dalam. Habis itu Ida fokus lagi tuh, ya kan. Dia baca Al-Quran lagi. Tiba-tiba lampu
yang tempat dia duduk itu, ruang yang tempat dia duduk itu mati nyala sampai akhirnya meledak, tawar. Dan secara bersamaan seluruh pintu itu tertutup dari dalam. Pas pintu tertutup dari dalam, cahaya yang ada di dalam itu kan gelap karena lampunya kan pecah, ya kan? Di salah satu sudut, Ida itu melihat semacam ada sosok leak berdiri. Entah itu manusia, entah itu jin, Ida kurang paham. Pokoknya di situ ada sosok leak yang rambutnya itu berwarna hitam, wajahnya hitam, lidahnya itu menjulur panjang berwarna merah, dan si sosok ini tuh menari. Ida bingung, loh ini siapa, ini apa, ini ada apa gitu kan. Dia berusaha teriak, suaranya nggak keluar sampai Ida nggak sadarkan diri. Kenapa? Semakin sosok ini mendekat ke arah dia, sosok ini masuk ke dalam tubuhnya dia. Terus Ida kesurupan kalau kata orang-orang. Ida tuh menari layaknya penari Bali. Jadi setelah Ida kesurupan, pintu tuh kebuka semua, pintu jendela kebuka dan orang yang ada di luar bisa melihat ke dalam. Ida kesurupan. Ida menari dengan begitu lenggangnya, padahal Ida nggak bisa nari. Dia menari ala penari Bali. Hingga akhirnya dipanggillah itu lagi Pak Yai, ya kan, untuk datang ke situ. Untungnya rumahnya Pak Yai ini nggak jauh dari pasar tempat Ida jualan. Jadi dipanggil, Ida dibersihkan lagi itu, Ida sadar. Ida nangis, Ida peluk suaminya. Ida udah nggak betah di situ. Tapi Pak Yai ini bilang gini, udah semuanya sudah aman. Dan dari situ Ida malah yakin, jangan-jangan yang ngirimin aku orang itu, yang dia ngomong ke suaminya begitu. Karena si orang ini itu berasal dari daerah situ. Dan entah ini hanya sebatas cocok logi yang Ida yang ada di pikiran Ida, atau memang orang itu Ida kurang paham. Tapi kenapa kok tiba-tiba ada sosok leak di warungnya dia? Habis itu ya udahlah, sama suaminya diajak pulang, Ida tidur. Besokannya Ida nggak diajak ke warung karena Ida harus istirahat, ya kan? Jadi yang ke warung cuma suaminya sama pegawai-pegawainya. Ida istirahatlah di rumah. Di mimpi, di tidur itu Ida itu kembali mimpi, memimpikan hal yang sama. Dia sedang tidur telentang. Di tengah-tengah rimbunan pohon bambu berdiri banyak sekali pocong berkain kafan hitam. Ini apa? Maksudnya apa? Lah ketika dia sedang memandangi satu persatu pocong berkain kafan hitam, tiba-tiba Ida mendengar ada suara lantunan musik yang kemarin dia dengar. Terus pas Ida cari sumber suaranya dari mana, Ida melihat ada seorang, entah laki-laki atau perempuan, menari tarian Bali menggunakan topeng leak, dan itu menghampiri Ida. Ida takut banget dengan topeng-topeng seperti itu. Dia berusaha teriak, dia nggak bisa bergerak, dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa lari, sampai akhirnya dia terbangun karena dibangunin sama adiknya. Adiknya itu ternyata diminta untuk datang ke rumah sama masnya, sama suaminya Ida, untuk melihat kondisinya Ida. Nggak tahu-tahuan Ida itu tidur, kalau kata adiknya ini ya, tidur tuh sambil ginjal-ginjal dan badannya tuh berkeringat, sekujur tubuh tuh penuh keringat. Beruntungnya si Ida ini berhasil bangun. Di situ Ida langsung peluk adiknya. Adiknya bingung dan tanya, kenapa mbak, kenapa, ada apa? Dan adik iparnya Ida ini memang baik banget gitu sama Ida, care gitu. Akhirnya Ida ceritalah Ida. Tiba-tiba di tengah-tengah cerita Ida tuh merasa perutnya mual. Dia larilah ke kamar mandi, mual lagi, lari ke kamar mandi. Itu berkali-kali hingga adiknya bilang begini, mbak tunggu di sini bentar ya, tunggu sini bentar. Adiknya ternyata pergi ke apotek beli test pack. Ida disuruh test pack sama adik iparnya. Di test pack lah itulah hasilnya positif. Hal itu langsung dikabari ke masnya, ya kan, ke suaminya Ida. Mas, mbak Ida positif mas. Positif apa? Positif hamil. Suaminya senang pulang peluk Ida. Mereka benar-benar bahagia banget, euforia menyambut kedatangan buah hati yang ternyata mereka sudah dikaruniai buah hati. Akhirnya sore harinya sekitaran jam 4 gitu, pokoknya tutup warung, Ida ini sudah didaftarkan sama suaminya ke klinik bidan yang lokasinya nggak jauh dari rumahnya Ida. Klinik bidan ini buka 24 jam. Mereka kenal baik sama bidan yang punya klinik tersebut. Ida mulai di USG tuh, di USG, dan ternyata usia kandungannya tuh mau menginjak 2 bulan. Ya itu udah sekitaran 7 bulan, 7 minggu. Ida seneng banget. Alhamdulillah dia gak ada berhenti-hentinya mengucapkan rasa syukur.
Ternyata selama ini dia tuh sedang hamil, tapi dia begitu kuat melewati semua cobaan. Janinnya sehat, dan itu seperti kado besar, kado terindah yang diterima Ida dan sang suami setelah banyaknya kejadian-kejadian di luar nalar yang mereka alami. Dan Allah memberikan hadiah yang luar biasa atas perjuangan mereka. Ida benar-benar menjaga kandungannya dengan baik sampai Ida tuh kembali memimpikan hal yang sama. Dan kali ini itu sedih banget. Mimpinya itulah yang kemungkinan ada hubungannya dengan hilangnya janinnya Ida. Ceritanya begini. Ida tuh lagi tidur, ya kan? Dia mimpi terbujur kaku, tidur telentang di tengah hutan bambu, dikelilingi banyak pocong berwarna kain hitam. Lalu terdengar suara lantunan musik yang sama. Dia melihat orang menari tarian Bali juga di situ. Dan tiba-tiba kali ini orang itu bisa Ida lihat dengan jelas sampai salah satu kaki orang itu menginjak perutnya Ida. Ida di situ kayak berusaha membuat ekspresi tolong jangan, memohon ya agar orang itu tidak menginjak perutnya. Tapi perutnya Ida di situ diinjak berkali-kali dan Ida merasakan sakit yang luar biasa. Padahal itu mimpi. Sampai akhirnya Ida bangun sendiri. Jadi sejak suaminya tahu Ida hamil, Ida itu dilarang pergi ke warung. Sehari-harinya yaudah dia di rumah ditemenin sama adik iparnya, kadang juga dijenguk sama masnya, sama mbak iparnya. Ida intinya disuruh istirahat total gitu lah. Ida bangun ya kan, adik iparnya tidur di sebelah dia. Lah abis itu dia ngerasa kok ada yang basah gitu ya kan. Akhirnya dia coba miring dan dia melihat spraynya dia itu sudah berlumur jus merah. Ida bingung dong, apa ini dia pegang? Ternyata itu jus merahnya. Ida di situ langsung bangunin adik iparnya, minta tolong untuk dibawa ke klinik. Karena rumahnya Ida ini jauh dari rumah sakit, adanya tuh klinik umum sama klinik bidan tersebut. Adiknya bangun, panik kan mereka. Langsung si Ida ganti baju, mereka langsung pergilah ke klinik naik motor. Ida di situ diperiksa dan dokter tidak melihat ada tanda-tanda aneh dari luar. Sebagainya Bu Bidan itu mulai melakukan USG. Bu Bidan ini bingung. Janinnya Ida itu nggak ada di rahim. Hilang, nggak tahu hilang kemana. Ida shock, maksudnya gimana Bu Bidan, saya nggak paham nih. Dengan berat hati Bu Bidan menyampaikan bahwa janinnya Ida hilang. Ida nggak langsung percaya. Ida bawa semua bekasnya, terus adik iparnya ini disuruh antar ke warung. Dia langsung gas ke rumah sakit bareng suaminya. Di tengah perjalanan Ida jelaskan semua sambil menitikkan air mata. Tiba di rumah sakit, Ida langsung ditangani, langsung diperiksa, dan benar janinnya Ida hilang. Entah pergi kemana. Sampai sama dokter tuh disuruh nyari di kasur, barangkali jatuh ya kan di kasur atau di mana, di kamar mandi. Nggak ada. Kan umur-umur segitu kan masih gumpelan gitu kan. Barangkali ada atau ukurannya tuh katanya masih sehati ayam. Dicari tuh nggak ada. Jadi dengan terpaksa ya, dengan kerelaan yang tidak benar-benar rela, Ida dan sang suami memutuskan untuk mengikhlaskan hilangnya janinnya Ida yang merupakan anak pertama mereka. Sedih banget. Itu adalah titik balik atau titik terendah yang dialami sama Ida. Ida benar-benar ngedown. Ida nggak tahu harus bagaimana, bahkan Ida nggak fokus dengan dirinya sendiri. Ida hanya menangis, teriak-teriak, menjerit-jerit, merasa bahwa kenapa orang-orang jahat sama dia, padahal dia nggak pernah jahat sama orang. Dia mau coba ngelabrak orang itu, tapi di pertengahan jalan dia mikir, iya kalau orang itu, kalau bukan, dia malah disaranin sama banyak orang. Akhirnya dia balik pulang. Pokoknya dia stres banget, sehingga dia harus pergilah ke psikiater, pergi ke psikolog, sampai harus mendapat perawatan khusus, harus minum obat untuk menenangkan dirinya. Dia benar-benar merasa bahwa hari itu adalah momen itu adalah momen dimana dia tuh seperti ODGJ gitu. Dia seperti orang stres yang bingung mencari arah mau pergi kemana. Udah terlalu banyak sakit hati yang dia rasa. Ditambah setelah itu warungnya sepi total, nggak ada yang beli. Setiap kali makanan mau dijual selalu basi, nasinya juga. Makin ngedown dia. Akhirnya
sewa warung itu tidak diteruskan sama suaminya Ida. Dan mereka lebih fokus dengan kesehatannya Ida. Ida harus kontrol ke dokter, ya kan. Habis itu harus minum obat rutin. Sampai akhirnya Ida sudah mulai bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ida dikasih option untuk diruqyah secara total. Diruqyahlah Ida, ya kan. Dan dari hasil ruqyah itu memang ada banyak orang yang gak suka dengan Ida. Soalnya setiap kali Ida punya usaha, Ida itu akan mengalami kesuksesan. Tapi titik terendahnya adalah dia harus bertemu dengan orang-orang yang gak suka dengan pencapaian dia. Dan konyolnya orang-orang itu adalah orang-orang yang baru pertama dia jumpa, gak kenal siapa dia, mereka gak pernah saling kenal. Dan Ida akan menemui orang-orang seperti itu. Dan kata Pak Kiai, cara satu-satunya adalah kamu harus memperbaiki dulu keimanan kamu, diri kamu, kesehatan kamu, sebelum akhirnya kamu memutuskan untuk melangkah ke hal yang baru. Entah kamu masih berjualan tapi cari tempat yang lain, terserah. Ya udahlah, Ida fokus selama kurang lebih 1,5 bulan itu. Dia fokus untuk menyembuhkan dirinya, menyembuhkan batinnya. Sampai mereka juga harus pindah rumah kontrakan. Ya siapa tahu hal-hal negatif itu masih bersama-sama. Akhirnya mereka pindah rumah kontrakan, ya kan. Jadi habis diruqyah, Ida sama suaminya tidur dulu di rumah orang tuanya Ida. Baru mereka cari kontrakan baru. Mereka adakan pengajian, datangkan anak yatim piatu, terus mengadakan sedekah. Dan alhamdulillah, Ida dan sang suami kehidupannya kembali normal. Ida tidak lagi memimpikan hal-hal yang aneh. Ida sudah berdamai dengan semua yang sudah terjadi. Sampai akhirnya Ida bilang sama suaminya, sayang kita buka usaha lagi. Tapi kali ini mereka tidak asal cari tempat. Mereka diskusi sama Pak Kiai. Pak Kiai akhirnya ngasih option ke mereka 2 tempat. Sampai mereka tuh tertarik dengan satu tempat ini. Sebab apa? Lokasinya itu gak jauh dari area pondok pesantrennya Pak Kiai. Jadi kalau ada apa-apa, Ida bisa minta tolongnya tuh cepat. Pak Kiai gak keberatan. Dan akhirnya udah mereka mulai membuka usaha baru di tempat yang baru ini. Dan alhamdulillah di tempat yang baru ini benar-benar mendatangkan rezeki berlipat-lipat ganda untuk Ida dan suaminya. Mereka dikelilingi orang-orang yang soleh-soleha, orang-orang yang hatinya baik, hatinya bersih, tidak ada penyakit hati, usahanya berkembang, ya kan. Dan gak terasa sudah hampir 2 tahun mereka jualan di tempat yang baru ini. Di tempat ke-8 sekaligus tempat terakhir dan selamanya mereka berjualan. Ida positif hamil anak kedua. Alhamdulillah. Perjalanan yang tidak singkat, tidak mudah, tapi berbuah manis. Itu yang terjadi di kehidupannya Ida. Akhirnya anak itu lahir berjenis kelamin perempuan. Dan anak itu lagi lucu-lucunya sekarang. Ida sama suaminya benar-benar bersyukur. Dari situ juga Ida semakin meningkatkan keimanannya, ya, dia meningkatkan lagi ibadahnya dengan harapan biar Allah selalu menjaga dia dan keluarganya beserta usahanya dan orang-orang yang bekerja sama dia. Alhamdulillah kisah ini happy ending. Ya itulah kisahnya Ida. Sebelum dia mencapai pelangi yang indah, dia melewati banyak sekali badai yang tidak mudah untuk dia lewati. Tapi pada akhirnya dia bisa melewati semua itu. Dan hadiah terindah dari Allah adalah buah hati keduanya ini, anak perempuan yang diharapkan sama suaminya ini. Selain itu juga usahanya maju, dia dan keluarganya sehat, semuanya selalu dalam lindungan Allah. Itu hadiah terbesar bagi Ida. Dari kisah Ida ini kita belajar bahwa kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kita boleh menegur ketika ada orang jahat sama kita, tapi jangan pakai emosi. Biar apa? Biar kita tetap menjadi orang yang positif, orang yang selalu dikelilingi dengan kebaikan. Percayalah, tabur tua itu nyata, karma itu ada, dan Allah itu gak tidur. Allah itu bersama dengan orang-orang yang terzolimi. Jadi ketika kalian sedang merasa down, ada orang yang menyakiti kalian, biarkan saja. Biarkan semesta yang bekerja, semesta yang menghukum dia. Kamu diam, kamu doakan saja yang baik, biar doa baik itu juga kembali untuk kamu. Apalagi bangun usaha itu juga tidak mudah, pasti ada pasang surutnya. Belum lagi ketemu sama orang-orang seperti ini. Tapi kalau iman kita kuat, insya Allah
apapun, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah kita nggak bakal ngedown. Dan cerita dari Ida ini adalah salah satu bukti nyata bahwa kerja Allah itu nyata dan di momen yang tepat, ya kan? Allah itu tidak mengabulkan apa yang kita mau, tapi Allah akan memberi apa yang kita butuhkan. Ya mungkin ini adalah momen yang tepat Ida menggapai semuanya. Ini cerita bagus banget, ini menginspirasi banget bahwasanya tidak ada kebahagiaan yang diperjuangkan dengan mudah. Kalau kita mau bahagia, kita harus berjuang dengan bersungguh-sungguh. Dan perjuangan itu juga pasti akan melewati banyak sekali rintangan. Semuanya itu tergantung partner. Makanya kalian cari partner hidup itu yang pas, biar ketika kalian punya visi misi, semuanya berjalan dengan lancar. Ditambah kalian juga jangan lupa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena setiap doa yang kalian panjatkan itu tidak mungkin tidak ada yang terkabul. Biasanya dari kesuksesan kita itu bukan hanya doa kita saja, entah doa dari siapa yang Allah kabulkan sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan, kesuksesan tersebut. Jadi jangan lupa juga untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan berbagilah di orang-orang yang tepat. Kadang doa-doa dari mereka itu adalah mungkin bisa menjadi salah satu doa yang dikabulkan sama Allah ketika kita mencapai kesuksesan. Sedekah itu penting, karena itu juga bisa membersihkan harta benda kita katanya. Ini bagus banget ya. Dan selebihnya mungkin aku kembalikan lagi kepada kalian. Silakan tulis saja komen kalian, pendapat kalian, asumsi kalian di kolom komentar. Dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ida, terima kasih banyak ya Ida atas kisahnya, atas izinnya, sehingga aku bisa share cerita kamu di YouTube Black Diary. Semoga ada pelajaran positif yang bisa kita dapatkan semuanya. Oke, buat kalian yang mau ngedukung aku dan terus mensupport aku, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terus biar kalian gak ketinggalan video dari aku, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Lalu jangan lupa like. Habis itu komen sebanyak-banyaknya, kasih pendapat kalian di kolom komentar. Lalu jangan lupa sapa-sapa aku juga di kolom komentar. Dan share sebanyak-banyaknya juga biar yang lain juga ikutan nonton video aku. Kalau gitu aku Desi pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.